Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh teman-teman di angkatan 48 ya, yang sudah menyempatkan hadir untuk pagi ini. Di sini saya lihat ada beberapa daerah juga yang bergabung ya. Mungkin nanti teman-teman selama, kita diskusi pagi hari ini boleh sambil ganti nama dan juga asal daerahnya. Di sini ada Mbak Wangi. Oke, saya lanjutin, ini ada Mbak Wangi, Mas Rizky, terus ada nih, wah ini namanya belum ada nih, Pak Eko, terus, Pak Salman, dan ini satu lagi ada Mitra Global Agro mungkin, namanya boleh diganti nanti. Saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semua, ke Belantika Academy, pelatihan ekspor, yang memang, kita sudah, eee, hampir 3 tahun ini fokus untuk edukasi ekspor, dan ini sudah di angkatan 48. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah percaya kepada Belantika untuk ya, apa namanya, memulai journey of ekspornya lewat kami, seperti itu. Sebelumnya saya juga izin untuk memperkenalkan diri teman-teman, perkenalkan nama saya Cemara Gita, atau mungkin teman-teman akrab panggil saya Miss Ara atau Mbak Ara gitu ya, karena, saya lumayan sering untuk sharing-sharing di live ataupun di konten-konten TikTok Belantika, sehingga terjalin lah ya mungkin kayak kedekatan kita di sana, sharing-sharing diskusi juga di sana, akhirnya pun kita ketemu langsung di pelatihan, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman lihat by the poster ya atau, by the pamphlet, sebenarnya kita hari ini, sudah masuk, materi gitu ya, tapi, karena biasanya kita satu kali, meeting atau satu kali angkatan itu ada kuotanya dan kebetulan belum terpenuhi memang karena, apa namanya, kita agak rush ya, karena sebentar lagi Ramadan, makanya mungkin masih belum terinformasikan dengan baik. Makanya nanti, kita hold aja dulu yang kelas bersama, tapi kita udah mulai yang private kelasnya gitu. Jadi buat teman-teman yang, eee, one on one itu bisa langsung hubungin, adminnya Belantika aja, seperti itu. Nah, ini mungkin sebelum, kita, apa namanya, lebih jauh, mungkin saya mau memperkenalkan beberapa hal di Belantika. Ya, jadi teman-teman ketika, di sini tuh lebih nyaman gitu ya. Untuk di Belantika sendiri pastinya untuk pemberian materi, pendampingan tuh saya nggak sendiri teman-teman. Saya punya beberapa partner. Yang pertama ada namanya Mas Denny Febrian, SIP MSI, itu selaku founder dan juga CEO Belantika Group. Nah, kalau beliau sendiri memang sangat 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 relevan dengan ekspor ini karena mulai dari, pendidikan sendiri, beliau tuh, berhubungan dengan, hubungan internasional ya, terus juga, apa namanya, mempelajari kajian, Eropa dan lain sebagainya sehingga, ketika terjun di bisnis ekspor itu sangat relevan sekali. Nah, nanti teman-teman lebih banyak akan ketemu dengan beliau untuk teknis-teknis, mulai misalnya di apa namanya, di, metode pembayaran, perhitungan, dokumen, sampai pengiriman. Selanjutnya ada Mas Suhendi atau mungkin teman-teman akrab panggilnya Kohen gitu ya. Nah, kalau beliau adalah expert di digital marketing, nanti beliau akan bantu teman-teman seputar, promosi ekspornya seperti apa, mulai dari sosial media, terutama sosial media ya, walaupun kami juga mengajarkan nanti marketplace, B2B, dan juga nanti, mengajarkan, website sedikit ya, tapi lebih, penting di sosial media. Selanjutnya ada saya, kalau saya sendiri itu di export manager, jadi, untuk QC dan lain sebagainya itu biasanya lewat saya. Terutama buyer ya. Jadi buyer itu untuk, quality, apa namanya, of correspondence-nya, terus juga documents itu biasanya, saya yang coba, quality semuanya ya. Jadi saya yang akan kisi everything yang berhubungan dengan buyer dan transaksinya, seperti itu. Makanya nanti ketemu dengan saya itu di correspondence class, persiapan ekspornya, plus nanti kita simulasi. Terakhir nanti ditutup dengan kelas bahasa Inggris, karena,
sejak 1 tahun kebelakangan itu memang kita tambahkan, kelas bahasa Inggris teman-teman, karena mengingat teman-teman tuh banyak yang kesulitan di situ ya. Jadi kita coba bantu, tapi ini for export purposes ya teman-teman, memang purpose-nya untuk ekspor, jadi kita nggak akan belajar kayak di sekolah, literally, kita simulasi. Mungkin ketika negosiasi ya, terus juga penyiapan dokumen dan lain sebagainya, but everything in English, seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada izinkan.id, saya lihat juga ada yang sudah VVIP ya, sehingga teman-teman nanti akan dibuatkan badan usaha, dan izinkan.id ini adalah platform untuk pembuatan legalitas, haki, dan yang berhubungan lainnya soal badan usaha. Di sini ada Mas Ardi dan juga Mbak Fadia, nanti teman-teman akan dibantu sama mereka. Nomornya kalau nggak salah pasti adminnya Belantika udah pasti share. Nanti saya coba cross check satu persatu ke teman-teman. Dan terakhir itu ada Belantika Kreatif, sama buat teman-teman yang apa namanya VVIP itu akan kami berikan pendampingan ya untuk pembuatan kompro dan juga katalog. Sehingga ketika teman-teman sudah siap gitu ya untuk melakukan promosi, nanti kita akan buatkan desain, isinya, dan lain sebagainya. Kita hanya butuhinnya saja dari teman-teman, dan itu teh akan dibantu sama Belantika Kreatif. Kalau nama, graphic designer-nya Mas Fatan, nomornya juga pasti sudah di-share ke teman-teman, seperti itu. Nah, ini so far mungkin saya mau tanya dulu sama teman-teman, apakah sudah mungkin korespondensi sudah menghubungi salah satu, mentornya atau mungkin salah satu tim dari Belantika sebelumnya? Ada mungkin Pak Eko, Mas Salman? Belum pernah, Mbak. Oh, belum ya, tapi nomornya sudah dapat semua ya, teman-teman ya? Sudah, Mbak. Oke, siap siap. Nah, ini saran saya biar, dekat gitu ya, saya pribadi tuh pasti ingat siapa yang sudah hubungin saya, karena almost 24 hours itu, saya pasti akan standby in my phone ya, apalagi kalau ada telepon dari teman-teman. Jadi coba kita korespondensi aja, kenalan gitu ya. Jadi, bisa saling save nomor juga gitu. Yang kedua, untuk di Belantika, itu pasti kita, sesuaikan dengan, fasilitas yang sudah kita berikan ya. Dan saya rasa udah dikirim fasilitas membernya dari, admin gitu ya. Apakah teman-teman sudah mulai check and recheck? Sudah, Mbak. Sudah. Sudah ya? Oke baik, jadi beberapa, apa namanya, yang, ada dalam sana, itu mulai dari materinya sudah lengkap, recording-nya juga sudah ada, terus juga, apa itu namanya, kalkulator otomatis, terus juga, contoh-contoh dokumen lengkap semuanya, bahkan BL itu kita punya ada beberapa BL, and then, ada beberapa informasi soal produk gitu ya, bahkan kayaknya ratusan deh kalau untuk produknya, jadi boleh teman-teman cek and recheck lagi, dan itu sudah kami perbarui semua teman-teman. Jadi setiap berapa bulan sekali itu pasti kami perbarui, silakan dicek-cek teman-teman, atau mungkin saya demonstrasiin kali ya, setelah ini untuk mungkin setelah kita kenalan, cara penggunaan fasilitasnya, biar mungkin teman-teman, nggak bingung di mana fasilitas yang sudah saya sampaikan tadi. Iya, boleh, Kak. Oke, siap. Nah ini karena yang lain pada belum join nih teman-teman ya, kalau nggak salah ada 10 deh yang sudah ini. Coba kita kenalan dulu kalian yang sudah, open microphone tadi. Mbak Wangi, selamat pagi. Mbak Wangi ada di mana Mbak Wangi? Selamat pagi, saya lagi di Surabaya sekarang. Oh siap, Surabaya. Wah ini Mbak Wangi ada timnya nggak nih? Karena kita boleh ya teman-teman misalnya, Mbak Wangi punya tim atau Mbak Wangi, apa namanya, ada partner gitu ya, pasti boleh gabung gitu, buat teman-teman yang lain juga, atau sendirian aja nih, Mbak? Sendirian aja. Oke, siap siap. Nah, ini gimana Mbak Wangi so far, apa namanya, kenapa nih pengen, ekspor atau mungkin belajar ekspornya tuh alasannya awalnya gara-gara apa nih? Iya, jadi aku kan orangnya suka traveling. Siap. Aku traveling, aku suka jalan-jalan lah. Pokoknya aku lebih suka ke luar negeri jalannya. Jadi kayak aku ngerasa sayang banget ya kalau misalnya aku cuma jalan-jalan aja, tapi aku nggak memanfaatkan untuk menambah ilmu ke ekspor. Kayaknya seru sih buat belajar ekspor, aku bilang gitu. Tapi produknya sudah
mulai terpapar belum, Mbak? Belum, jadi kayak masih bingung mau cari produknya karena kan harus cari-cari supplier ya di Surabaya. Betul. Nah, terus aku juga masih bingung kira-kira mau ekspor apa, mau ekspor makanan atau kayak wood pellet gitu di Surabaya ada sih. Aku udah lihat-lihat, cuman belum sempat kontak ownernya gitu. Oke, siap siap siap. Jadi kalau untuk belajarnya sendiri, memang karena suka traveling yang pertama, terus Hmm, yang kedua, mungkin ngeliat potensi juga ya di Iya, sana benar. seperti Heeh. apa. Next juga berarti tahu Belantika gara-gara sosial media atau gimana, Mbak? Iya, lewat di TikTok. Jadi Oh, kayak aku TikTok. cari-cari di sosial media gitu kan tentang Mhm, ekspor-ekspor. Sebelumnya juga udah pernah ikut webinar. mhm. Belum lama ini baru berapa hari yang lalu kayaknya ya. 1 minggu yang lalu kayaknya. Aku ikut webinar. Terus karena webinar aku ngerasa kalau webinar kurang intens ya. Jadi Betul. di tempat yang sebelumnya itu cuman ada webinar aja. Jadi aku cari-cari yang bisa VVIP. Jadi kayak misalnya aku bisa puas buat tanya-tanya, ini gimana. Karena aku modelnya kalau belajar tuh emang harus banyak tanya baru dan praktek. Kalau misalnya kebanyakan Betul. teori, kadang aku tuh suka bingung kan. Jadi mending aku Betul. cari yang VVIP gitu. Oke, siap siap siap. Wah, ini menarik ya, apalagi produknya wood pellet. Memang ini, saya nggak tahu kenapa wood pellet dan turunannya, termasuklah wood chips gitu-gitu, Heeh, ini lagi meningkat ya permintaannya. Apakah memang pasarnya lagi banyak atau kebutuhannya lagi ini tuh boleh coba di-riset juga Mbak Wangi nanti. Tapi nanti karena Mbak Wangi kan ada private class ya, nanti mungkin heeh. setelah, hari Sabtu ini, Mbak Wahyu prefer biasa kalau untuk, private itu lebih baik weekdays atau weekend? Aku 24 jam pun bisa. Oh, siap siap siap, berarti tinggal atur jadwalnya aja ya? Tinggal atur jadwal aja. Siap siap siap. Nah, ini teman-teman, jadi kalau di Belantika mungkin kalau materi bener ya kata Mbak Wangi ya, kalau untuk ya ekspor tuh gitu-gitulah sebenarnya ya, Kak. Mm-mm. Tapi kan prosesnya itu setiap orang kan Proses. produknya beda-beda, terus juga ada beberapa hal mungkin yang harus dicek gitu ya. Mm. Jadi sebenarnya kalau kami tuh kependampingannya itu yang paling penting gitu. Makanya kita Iya. sediakan waktu memang untuk private, mungkin selama-lamanya private sampai 1 sampai 1,5 jam gitu. Cuman itu ya one on one gitu loh, jadi Mm-mm. satu-satu kita jelasin, bahkan kalau misal pun masih bingung, nanti kan kita ada penyampaian materi juga ya. Nah, itu bisa kita, bahas di private gitu. Kalau nggak salah yang sudah private itu Mas Salman, nanti coba saya ngobrol sama Mas Salman juga, gitu. Oke deh Mbak Wangi, thank you so much, very happy to see you, semoga nanti ketika di pelatihan, terutama di kelas bersamanya, kalau kelas sendiri kan kita bisa mulai dari sekarang, itu bisa lebih, intens kita diskusinya, gitu. Terima kasih Mbak Wangi. Oke, next di sini ada Mas Salman nih, kalau nggak salah Mas Salman udah, private ya? Halo Mas Salman, how are you today? Ya, I'm good, Mbak. Oke, Ya, siap. Gimana Mas Salman? Mungkin boleh diperkenalkan dirinya dulu. oh iya, iya. Perkenalkan, Mbak, saya Salman dari Cirebon. Siap. Ya, saya produk saya tuh furniture, Mhm. kursi makan, meja yang dari kayu, terus ada rotan basket rotan. Siap. Nah, selama ini kan saya ekspor itu dapat bayar dari freelance marketing. Mhm. Jadi emang freelance marketing itu dapat komisi dari saya dari tiap invoice gitu. Nah, yang belum saya pelajarin adalah gimana caranya cari bayar sendiri. Nah, itu yang pengen saya Oke. pelajarin di Belantika gitu, Mbak. Kalau freelance marketingnya ini lebih ke B2B platform atau memang Mas Salman hire someone untuk handle marketingnya atau gimana? Jadi emang freelance-nya itu tiba-tiba datang ke pabrik. Kebetulan kan Hmm. saya orang tua juga ekspor furniture juga sama, cuma saya varian produknya lebih luas aja gitu. Mhm Kalau mhm. orang tua emang cuman di kursi makan aja fokusannya. Kalau saya ada meja, ada rotan. Emang karena memenuhi market zaman sekarang sih Mbak, yang furniture kan sekarang Rotan varian ya? produknya banyak ya. Jadi Mhm. kalau tren market zaman sekarang, kalau mungkin dulu satu kontainer cuman beberapa jenis item aja. Kalau Mhm. sekarang kan emang banyak, ada sampai 20 item kayak gitu. Nah, So saya far masih memperluas. kemana Mas untuk furniture-nya? Kalau saya pegang itu untuk ke Australia. Oh, Australia sama Australia. Eropa, Big iya. marketnya ke Australia ya? Iya, ke Australia itu.
Tapi itu Oke, belum siap siap. big juga sih Mbak, cuman baru 1 kontainer per bulan aja gitu loh. Oke, berarti itu, didistribusikan ke store atau memang langsung ke end buyer atau kayak gimana? Saya ke store Mbak, jadi Oh, bisnis ke to store ya? bisnis. Heeh. Oke, Kalau B2B gitu. ya berarti Iya, ya. Wah, ini iya. luar biasa nih Mas Salman nih. Cuman Mm, tinggal untuk ya sebenarnya ada poinnya tuh di branding dan social medianya atau mm-mm. marketing promosinya seperti apa ya. Iya, itu teknisnya saya yang belum paham itu Mbak. Soalnya selama 2 tahun ini kan saya memperdalam produksi, terus pengenalan Betul, produk. Itu kan menurut saya itu penting, itu core-nya sebelum ekspor itu Mbak. betul, Karena betul, betul, kita harus setuju banget. maintain quality kita gitu sebelum sampai ke end customer. Soalnya saya banyak pengalaman dari eksportir-eksportir yang mungkin baru-baru ya, yang dari dulunya kelasnya itu subkon, akhirnya ekspor itu barangnya banyak reject karena mungkin mindsetnya emang yang penting dapat order. Kalau saya kan Betul, value dari orang tua kan harus menjaga kualitas benar-benar ya. Lebih baik siap. barang itu diservis di pabrik di Indonesia daripada kita kena major komplain di sana. Karena efek jangka panjangnya itu cukup buruk gitu, Mbak. Siap, Apalagi siap. buat Tapi kalau bisnis untuk to bisnis. pengiriman ekspornya dari dokumen itu handle sendiri atau pakai third party kayak forwarder Uh, biasanya? itu pakai forwarder, Mbak. Kalau yang Oke. tergantung bayarnya sih, Mbak. Gitu. Oh, oke. Baik, baik, Mm-mm. baik. Berarti bisa dua nih ya, handle Mm-mm. pengiriman sendiri, ya kan? Iya. Jadi Mm-mm. lebih lebih tahu lapangan seperti apa sama promosinya. Tapi kalau Iya. brand sudah ada belum Mas Salman? Maksudnya secara furniture-nya tuh apakah cuma pakai badan usaha aja namanya atau sudah ada brandnya literally? Oh, belum ada brandnya, Mbak. Cuma badan usaha aja gitu. Oke, Jadi untuk berarti sekarang itu posisinya memang kalau dapat buyer ataupun order itu memang karena ada orang yang ngebantu di sana ya, bagian situ, iya, iya. gitu. Jadi sekarang fokus buat supply. Mm-mm. Oke, Iya siap, kayak siap. gitu. Kalau untuk apa Oke. perizinan kayak OSS terus Oh, itu belum ya yang malah lain ya? itu udah ada Oh, sudah. SPLK segala macam itu udah ada Oh, siap, gitu siap. gitu. Oh, oke, 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 oke. Berarti tinggal Mm. nggak terlalu banyak berarti ya Mas Salman ya? Iya. Karena sudah ngerti gitu ya. Saya kalau Mm-mm. nggak salah ngobrol sama Mas Denny kemarin itu ada Mm-mm. yang salah satunya udah ekspor tapi Mm-mm. cuma mau dimatengin di bagian sosial media, sorry promosi dan juga mungkin handle shipmentnya bisa Iya, sendiri gitu kan. iya, Boleh boleh Mas Salma nanti setelah mm-mm. ini apa koordinasi sama adminnya Iya, mau dijadwalkan kapan mm-mm. gitu ya. Dan kalau nanti kita berikan inilah opsi yang terbaik apakah bisa langsung 3 orang yang ketemu Mas Iya, Arman atau mungkin one on one ya dengan mentor yang lebih relevan iya, gitu. Ini iya. terima kasih banyak Mas Arman udah sharing-sharing. Oke, makasih juga Mbak. Siap. Sebenarnya kalau kita furniture, teman-teman, ini bagian dari furniture ya. Ini lebih ke aksesoris. Kita pernah ada salah satu member itu ekspor kaligrafi, tapi itu marketnya ke Amerika gitu. Itu sama seperti Mas Salman, produksinya sudah oke ya, apa namanya gede juga di Jepara, tapi bingung untuk promosinya di mana. Kalau waktu itu Mas Salman kita arahkan ke Etsy, waktu itu arahkan ke Etsy untuk promosikan di sana B2B platformnya kan marketplace-nya nggak lama dari itu langsung dapat orderan gitu dan lumayan ya harganya itu saya lupa 10 kali lipat atau berapa gitu dari harga lokal gitu apa namanya markup-nya waktu di Etsy. Nah, itu kan luar biasa. Apalagi Mas Salman sampai 1 kontainer ya. Kalau dia mungkin masih retailing, masih satu-satu gitu ya, tapi memang big marketnya dia ke Amerika gitu. Jadi kita udah banyak nih teman-teman kalau contoh teman-teman mungkin nggak terlalu passion gitu di komoditi atau mungkin raw material, kita ada beberapa produk yang sudah ekspor gitu ya, yang sudah semi ataupun yang sudah jadi. Kalau yang jadi itu kita ada kaligrafi, ini Mas Salman masuk ada furniture gitu ya. Terus kita itu ada gemstone dan juga apa namanya batunya untuk perhiasan kita udah masuk juga ke Amerika. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya soal produk jadi boleh banget. Yang semi pun kita ada gitu ya. Jadi nggak harus raw material sebenarnya kalau kita riset-riset produk seperti itu. Next, mungkin di sini yang pakai foto profilnya ini ada Pak Eko Budi Prasetyo. Halo, selamat pagi Pak Eko. Apa kabarnya hari ini Pak Eko? Bisa open microphone nggak nih Pak Eko? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nanti mungkin next
kita private saja atau mungkin pas kelas bersamanya. Oke, belum bisa ya mungkin. Ini ada Mas Fikri. Halo Mas Fikri, dari mana asalnya Mas Fikri? Ya Mbak, Oke, wah ini Mas Fikri di mana nih Mas? dari Sulawesi Barat Mbak, Wah, dari Mamuju. Sulawesi. Siap, siap, siap. Iya, Sulawesi. Jauh ya dari Sulawesi. Jauh. Sulawesi Iya, lagi banyak ini ya dapat orderan kelapa ya. iya, Kelapa, terus kelapa. juga batoknya juga lagi banyak Iya, sama nutmegnya. Wah, nutmegnya juga bagus nih di iya. Sulawesi. Mungkin boleh Oh, Mas Fikri sharing-sharing sedikit kenapa mungkin belajar ekspor atau mungkin urgensinya apa nih ya? Apa kayak Mas Salman sudah pernah ekspor atau kayak Mbak Wangi baru mau coba belajar? Silakan Mas Fikri. iya. Jadi eh, awalnya saya itu Mbak dari tahun 2024 saya buat alhamdulillah sudah punya perusahaan Mm-mm, itu namanya Mitra Global Agro. mm-mm. Terus dia bergerak di komoditas pertanian. Oh, mungkin Jadi boleh ya, disebutin Mas? jadi eh, yang kami fokus itu dari candle nut kemiri. Oh, dari Nah, ya, oke nah, Candle Nut candle ya. nut. Tapi sudah pernah Ya, ekspor belum Mas? candle nut. Belum, Mbak. Tapi supply Kami lokal jalan ya? lokal ya, biasa kami kirim ke Makassar. Jadi terus untuk komoditas yang mau kami buka juga itu seperti cengkeh, terus lada. Di sini juga banyak, Mbak. Jadi saya cari supply sebenarnya yang saya fokus di awal itu dari supply dulu, Mbak. Karena yang paling sulit itu kerjasamanya dengan suppliernya, Mbak. Betul. Sama lah kayak Mas Salman tadi ya, paling sulit itu produknya kita belajar dulu. Ya. Terus di sini juga ada aren. Jadi itu ada 4 produk, kurang lebih sekian 4 produk. Itu kami produksi di situ, Mbak. Kalau di sini banyaknya juga sebenarnya organic farm juga. Oh, siap, 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 siap. Nah, ini pengalaman saya ya, kalau untuk karena saya beberapa kali ketemu supplier yang ada di Sumatera juga, beberapa produk spices ya kayak kemiri, terus nutmeg, lada, pala itu kan kita hampir mirip dengan Sulawesi memang secara apa namanya SDA-nya gitu di Sumatera juga banyak. Tapi biasanya itu yang di Sulawesi ini agak lebih gede-gede ya, kayak nutmeg itu lebih besar dibandingkan Sumatera Ya, gitu. Dan biasanya kalau untuk produk turunan contohnya yang nutmeg itu karena saya udah pernah kunjungan ke suppliernya, itu biasa di-mix antara yang di Sumatera sama Sulawesi. Karena di oh, Sulawesi secara bentuknya lebih besar gitu ya, tapi memang kandungannya itu lebih banyak yang di Sumatera. Jadi presentasinya mungkin hintnya itu dari Sumatera, tapi apa namanya mungkin oilnya lebih banyak dari Sulawesi gitu. Untuk wanginya ya. mungkin dari Sumatera, tapi hintnya dari Sulawesi. Kalau nggak salah juga, saya lupa di Sulawesi atau Kalimantan ya. Kerang, di sana banyak kerang nggak Mas Fikri? Di sini nggak banyak, Mbak. Oh, berarti Di Kalimantan Kalimantan yang waktu banyak. itu. Siap, siap, siap. Ini karena lagi banyak juga permintaannya kalau untuk seafood kita aja member itu ada 2 ya sudah closing untuk kerang. Wah, ini saya amazed ya teman-teman angkatan 48 ini mungkin karena Siap. apa namanya terfilter gitu ya teman-teman yang mau gabung di Belantika ini sehingga yang gabung sudah punya perusahaan, sudah punya produk, bahkan ada yang sudah pernah ekspor juga ya. Macam-macam deh, ada yang sudah punya pabrik gitu. Jadi lebih mudah sebenarnya ya, karena tidak mulai dari benar-benar dari nol gitu ya. Tapi tetap kalau di Belantika kita pendampingannya dari zero banget, dari nol banget. So, yang lain itu punya kesempatan gitu ya untuk ya berkembang bersama juga seperti itu. Mas Sebenarnya Fikri ada? sebenarnya untuk sebenarnya untuk apa kita bergerak di Spice itu yang buat kita pusing itunya harganya naik turun, Mbak. Nah, sebenarnya itu Betul, tapi di Sulawesi yang masih murah loh Mas dibandingkan di Sumatera. Jauh harganya ya ya kalau Sulawesi. ya Barang-barang itu ya jauh lebih murah dibandingkan di sini gitu. Makanya banyak ekspornya itu sekarang keserap di Sulawesi.
Sumatera ini komplementerinya, jadi pelengkapnya aja dulu. Karena kalau di sini udah gila-gilaan ya harganya. Kelapa apa segala macam udah nggak masuk akal harga kalau di Sumatera. Oh, Kalau di kalau di Sulawesi Sumatera masih berapa Mbak? bagus. Berapa Mbak kalau kelapa? Wah, kalau kelapa udah hampir 11 ya. Per kilo? Ada Per jadi kan saya riset-riset juga ya waktu itu kalau daerah tengah gitu ya, saya nggak tahu Mas Fikri pernah riset atau tidak, daerah Bali itu aja bukan per kilo lagi ya, per butir 11 sampai 12.000. ya per butir. Per butirnya Oh, 11 sampai wow. 12.000 gitu. Nah, di Sumatera ini mungkin karena kami juga penghasil kelapa gitu ya, ya range-nya dari 7, 8 Di sampai 11 lah. Ada ketemu kayak iya gitu betul betul. gitu. Cuman kalau Kalau di kita pasti sini juga 8 ribuan. betul range-nya ya 7, 8 Oh, sampai 11.000 itu udah paling mahal sih. Tergantung juga kan ukuran dan lain sebagainya. Cuman memang lagi sulit sekali. Saya nggak tahu di Sulawesi iya, sudah mulai banyak orang supply. ekspor yang coconut ya, Mbak ya? Kelapa mudanya. Coconut belum Mbak. Di sini tuh sebenarnya lumbungnya kelapa, tapi yang diekspor itu hanya kopra Oh, gitu. tapi kalau Yang di sini tuh bulatnya belum pernah ya? bulatnya belum pernah. Eh, ada tapi kirim lokalan, kirim ke Palu, kirim ke Makassar sebenarnya. Kan kalau untuk di Sulawesi yang terbesar itu ada dua, di Sulawesi Barat dengan di Sulawesi Utara, Manado. Hmm, Jadi kalau di Sulawesi Barat sendiri sebenarnya belum ada sih Mbak. Dia kirim lokalan semua, belum ada. oke. Nah, ini kalau mungkin Kemarin juga kenapa ada yang chat di saya, permintaan kokot apa? Permintaan kelapa juga ini ada kemarin minta 50 sampai 100 ton. Nah, cuman kan di sini nggak ada suplai yang besar seperti itu Mbak. Jadi dia masih kecil-kecilan gitu. oke, nah ini mungkin kenapa di Sumatera udah mulai agak langka juga kelapa itu karena banyak apa ya Cina itu beli yang coconutnya Pak, jadi kelapa mudanya Iya, dibeli. makanya saya sebenarnya yang permintaan seperti itu saya tidak terlalu gubris Mbak, karena maksudnya yang harusnya kita bisa turunkan dari batoknya, dari kopranya, banyak produk turunannya dari kelapa itu, ya seharusnya kita tidak ekspor kelapa bulat kalau yang saya pikir Mbak. Maksudnya banyak turunan yang bisa kita ambil di situ. Cuman kan Betul, biasanya kalau trader itu ya mau untung saja, mau pikir supply bodo amat begitu. Maksudnya dia ambil supply bulat, ya sudah keluarkan margin sekian ya. Kalau saya pribadi, makanya saya tidak fokusnya di situ Mbak. Saya tidak fokusnya untuk coconut yang apa kelapa bulat begitu. Karena yang saya pikir itu supply kasihan juga yang berarti lain gitu. mau turunannya Pak ya. Tapi kalau kopra gede Pak di Iya. sana Pak. Kopra gede Mbak. Oke, kopra lagi banyak juga ya. Harganya berapa Pak kalau di Sulawesi? Ah, itu saya kurang tahu Mbak. Karena memang saya belum fokus di situ Mbak untuk kopra. Oke, Fokusnya di siap-siap. kemiri. Iya, seperti itu Mbak. Oke, 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 oke. Wah, ini luar biasa nih Pak Fikri sharing-sharingnya. Siap, Mbak. Siap. Semoga apa namanya nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga untuk apa namanya visinya bagus ya, mau mengembangkan produknya, ada turunannya, bahkan kemiri itu ada essential oilnya nggak sih Pak? Ada Mbak. Oh ada Cuman ya. di Sulawesi, lagi-lagi saya bilang di Sulawesi ini belum ada yang fokus ke situ Mbak. Belum ada Oke, fokus ke siap, siap, turunannya. siap. Makanya makanya langkah awal saya itu kan target pasarnya saya itu Arab Saudi. Kemarin kan dari Sulawesi itu ada namanya Pak Hamzah yang sudah ekspor juga sebenarnya ke Miri. Nah, itu dia ekspornya ke Arab Saudi. Nah, begitu. Raw materialnya apa sudah jadi Iya, essential oil? belum, masih raw material, Oh masih siap. dalam biji ke Miri. Iya Nah, ya, kalau kemiri itu pasti begitu. marketnya paling gede ke Middle East ya, karena kan mereka makanannya Iya, isinya itu semua tuh rempah-rempah apa iya. segala macam. Boleh, boleh, boleh Mas Fikri nanti coba Siap, kita siap. sharing-sharing juga, karena kan kita kebetulan main di Spices juga, mungkin bisa lebih lanjut deh setelah ini. Gitu. Thank you so much Di sini Pak juga Fikri, ada very paling happy. Mbak. Siap, siap. Di sini di Sulawesi juga banyak sekali lah Mbak.
Siap, Pak. Pengen banget dong pastinya, ya tapi kita usahakan ya, saya pokoknya di tahun ini tuh pengen, banyak offline meeting ya dengan teman-teman. Kita kan kemarin udah ke Lampung, udah, eee, ke Warisan, Palembang Mbak. gitu ya. Siap, nanti next kita ke Sulawesi, Jogja kita udah pernah juga, Ya, Papua aja kita udah pernah ya, nanti Sulawesi, wah, harus singgah di next ya. Sulawesi, di tengah-tengah, Mbak. Betul, nanti kita Sulawesi ini, haruslah karena belum nih. Kalau Sulawesi Jawa kan sudah sampai ke ujung kita udah juga gitu. Boleh boleh, karena Sulawesi banyak juga kok member-member kita. Nanti kita ketemu di sana sih, gitu. Oke, mungkin kita lanjutkan teman-teman. Luar biasa ya teman-teman, angkatan ini udah banyak, apa namanya, risetnya. Next mungkin di sini ada Pak Rizky Mutakin. Halo Pak Rizky, how are you today? Gimana kabarnya? Halo, Assalamualaikum. Halo halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mungkin Oke. agak rada chaos ya. Ini Sarah ini soalnya lagi ngomong anak juga. Nggak apa-apa, Pak. Kita mah di Belantika ini selalu casual ya, selalu santai gitu ya, bahkan ada yang Iya, sambil makan apa segala macam ya nggak ada masalah gitu. Kalau untuk Pak Rizky di mana nih Pak asalnya? saya di Serang, Banten, Mbak. Oh di Banten, Iya, siap siap siap. Ini boleh mungkin Mas, Rizky sharing-sharing sama teman-teman yang ada di sini, kenapa gitu ya mau ekspor atau mungkin sudah ada referensinya atau seperti apa? iya. Mungkin tadi juga banyak dengar dari Mas Fikri, Mas Salman juga sama-sama spiritnya ya alhamdulillah gitu. Banyak yang udah expert juga gitu, udah punya pengalaman juga. Ya dari saya mah masih merintis, Mbak, masih awal, masih awam. Ya kita running saya sama istri. Kalau untuk Mhm, perusahaan perorangan kita udah bikin gitu. Untuk siap, konsen di produk juga ya kita main produknya di spices, lebih ke mhm, gula aren sama cengkeh sih sama cloves. Jadi untuk pegangan supplier sih udah ada, kita beberapa tempat juga udah kita samperin juga ke suppliernya dari mulai KUD, terus juga PT udah ada pabrik, factory dan lain-lain. Jadi ya kita lebih ke ini sih ke tradingnya aja kita. Jadi kayak macam VOC lah kita. siap siap. Tapi udah pernah coba supply lokal atau memang baru, bermitra aja dulu Pak dengan suppliernya? Belum sih belum untuk supplier lokal belum. Oh siap siap siap, berarti bermitra dulu ya dengan, Iya, supplier untuk yang sekarang. Kapasitasnya berapa Pak yang sudah Bapak riset kalau untuk gula arennya? kalau gula aren di 3 supplier utama tuh dia kapasitas di masing-masing tempatnya tuh di 5 sampai 8 ton ya Per per minggunya. per minggu gede juga ya berarti ya? Ya, Berarti jadi lumayan ya, lumayan produksinya dia gede juga kan. siap Karena siap. dia dari beberapa KUD juga kan, jadi kayak macam apa kelompok koperasi petani yang diberdayakan sama eh, Mendag ya dari ini ya dari BRI juga ada. Jadi ada beberapa koperasi-koperasi yang udah kita samperin, terus juga ada yang emang PT yang dia baru di find lokal juga. Oke, tapi kalau untuk itu suplainya lebih banyak menuhi di lokal atau mereka udah pernah ekspor juga atau Belum gimana? belum pernah ekspor. Oh, berarti memang suplai lokal Iya, ya? Tapi pernah dengar-dengar mereka suplai eksportir, Pak? karena dia ada beberapa juga yang emang udah pernah nyamperin, cuman ya gitulah dia mungkin digantung juga kan di PHP-in. Jadi dia cuman selintas aja. Karena juga banyak isu di luaran tuh katanya kalau main di gula aren tuh di kuota katanya, Mbak. Bener ya? Di kuota apa tuh? Ya, jadi pemerintah ini tuh kayak macam untuk pemain di palm sugar nih kayak ada kuotanya tersendiri gitu. Jadi ada berapa yang harus keluarnya tuh ada kapasitas maksimalnya berapa untuk misalkan PT perorangan nih ya. Terus kalau misalkan ada pemain gede tuh udah emang punya slotnya sendiri gitu. Jadi ada masih Hmm, stigma di luaran tuh kayak gitu. Beberapa supplier yang kita tanya tuh katanya, oh eh, buat ekspor keluar apa di kuota? Bukannya sekarang ada kuota ya Pak? Katanya gitu. kalau saya sih nggak pernah dengar ya kalau soal Oh benar. pembatasan kuota. Kita tuh karena kita ekspor, teman-teman, berbeda dengan impor. Kalau impor Hmm. itu ada kuotanya memang untuk Hmm. masukin barang ke negara. Kalau ya misalnya teman-teman mau tanya, ada nggak sih Miss kalau produk ekspor itu tetap pembatasan kuota? Ada, tapi ke negara tujuan, bukan dari Indonesianya. Oh ya.
Misalnya kita kan ekspor lidi nih ke Pakistan, kita memang dapat kuotanya berapa ribu ton per tahun, itu ada memang, tapi kan Pakistannya yang memberikan karena mereka impor gitu. Nah kalau untuk pembatasan kuota setahu saya ya hanya untuk beberapa produk, salah satunya tambang pasti. Gitu. Kalau tambang pasti ya, tambang, beras itu kan komoditi-komoditi utama Indonesia gitu ya. Dan itu tidak boleh terlalu dieksploitasi karena takutnya kekurangan di dalam, terus juga berhubungan dengan lingkungan itu pasti ada kena pembatasan dan juga izinnya lebih strict gitu. Tapi kalau untuk palm sugar sih nggak pernah dengar sih Pak, ada pembatasan kuotanya. Mungkin itu lebih kayak persaingan sesama ini kali ya. Gitu, tapi kalau itu sama sekali sih nggak pernah. Bahkan saya berenang loh, kok ada hal-hal kayak gitu, ini ya, apa Iya. namanya, isunya tuh tiba-tiba ada gitu. Makanya ada kecenderungan mereka juga takut buat ekspor, padahal kan dari segi Betul. kapasitas sama kualitas kan mereka sebenarnya bisa tuh. Betul betul betul, itu ya, sekarang ini karena too much information sebenarnya Pak ya, terlalu banyak informasi yang kita serap, jadi kita bingung ya untuk filterisasinya seperti apa. Tapi saya harus riset lagi apakah memang itu benar, cuman kalau sekarang sih saya konfirmasi, saya nggak pernah dengar hal seperti itu. Kita kan ekspor ini ada undang-undangnya dan ada dasarnya tuh, nanti kita belajar, per HS code-nya, ya kan, per HS code-nya. Kalau HS code-nya tidak menunjukkan keterbatasan, enggak pasti. Bahkan di tahun 2025 ini, lebih banyak produk yang bebas ekspornya, gitu, lebih diperbanyak lagi. Dulu saya kalau riset soal produk seafood gitu ya, itu banyak yang kena pembatasan, gitu. Pembatasan ini bukan kuota ya, tapi izin. Nah, bedanya itu, tapi ke izinnya. Sekarang saya cek lagi udah bebas semua itu, artinya harus berarti pemerintah mengharapkan percepatan. Gitu, apalagi palm sugar nggak ada, maksudnya tuh nggak ada efek ke lingkungannya kan, maksudnya nggak besar karena kan itu produk turunan ya, dan Iya. itu, apa namanya, hasil bumi yang, sudah diturunkan, bukan lagi benar-benar raw materialnya, bahkan ada juga yang, ekspor sudah ready to use gitu ya, ada yang dalam bentuk powder, ada yang sudah dalam bentuk, bongkahan tapi dikemas dengan cantik gitu ya, ini menurut saya tuh nggak ada sih. Tapi nanti coba kita riset-riset lagi deh. Ini Pak Rizky, berarti nanti partnernya sama istrinya ya? Iya. Nah, siap siap. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, kalau di Belantika kita sangat terbuka sekali, bahkan waktu itu Mas Rizky dan juga teman-teman yang lain, saya pernah dapat kesempatan untuk mendampingi member itu mungkin baru tahun 2024 kemarin closing. Saya lupa, bulan berapa tepatnya untuk closing-nya karena udah, agak lama, cuman closing terbesarnya itu di bulan Desember, 15 kontainer kalau nggak salah waktu itu. Dan itu yang belajar, yang hubungin kita itu ibunya, yang belajar anaknya, yang tanya-tanya soal bayarnya ayahnya. Wah, lengkap itu sekeluarga pokoknya. Belajar waktu itu, dan alhamdulillah memang, karena kita yang mendampingi dari nol waktu itu, aduh saya lupa lagi kapan closing pertamanya. Itu closing 1 kontainer dulu, terus barulah repurchase lagi bulan Desember, selesai kemarin di bulan Januari. Yang luar biasanya juga teman-teman ini, kalau kita diskusi itu, karena terbuka banget gitu ya, kita pasti selalu kasih insight gitu ya, misal kayak kalau sudah pelepasan sebesar itu ya, sebaiknya itu di-announce gitu ya, atau sudah mulai ada pelepasan ekspor dengan gubernur kek, bupati kek, atau stakeholder lainnya, karena itu untuk branding juga, dan alhamdulillah kemarin dilepas sama gubernur waktu itu, sama gubernur dan juga beberapa stakeholder yang lain. Kemarin terakhir juga kita, pelepasan itu di Kalimantan, itu dilepas sama bea cukai. Saya nggak tahu angkatannya dari Kalimantan atau tidak. Itu bisa juga tuh teman-teman jadi, motivasi gitu ya. So, one time kita closing itu jalannya lebih cepat ya. Memang yang agak sulit tuh 0 ke 1, tapi kalau 1 dan seterusnya, it will be easier lah, gitu. Dan kita juga bisa berjejaring, kalau sekarang mungkin kita masih takut-takut ya berjejaring ke stakeholder-nya, terus kalau udah pernah ada pengalaman seperti itu lebih enak. Kayak Mas Salman, ini Mas Salman mah kan udah pernah ekspor gitu ya, ini sekali daftar aja mungkin ke beberapa, stakeholder gitu ya, pasti lebih didukung, gitu. Bahkan mungkin bisa sampai masuk ke pendampingan mereka, karena pemerintah tuh punya slot-slot sendiri ya teman-teman, mulai dari bea cukai, karantina, terus, Disperindak, mereka punya kuota sendiri untuk percepatan ekspornya,
untuk mendampingi eksportir gitu. Nanti kita ajari di kelas juga seperti itu. Thank you so much Pak Rizky, very happy to Ya, talk with you. Semoga lancar nanti ya belajarnya. Setelah ini jangan lupa amin, juga amin. buat private, karena kita kan kelas bersamanya kita hold dulu, tapi kita move ke yang private dulu gitu. Next, terakhir ini sepertinya ada Pak Ihsan. Halo Pak Ihsan, selamat pagi Pak Ihsan, gimana kabarnya? Halo, selamat pagi Mbak. Oke, Pak Ihsan di mana Pak Ihsan? Di Papua Mbak, Timika. Waduh, di Papua jauh nih. Oh, ini Pak Ihsan yang Gaharu ya Pak ya? Iya, betul Mbak. Oke, siap-siap. Ini boleh nih diperkenalkan Pak Ihsan. Terus juga kenapa tiba-tiba pengen belajar ekspor gitu ya? Terutama produknya udah ada niche-nya sendiri ya, Gaharu nih. Boleh Pak Ihsan? Dari ini sih Mbak, dari peluang pasar yang ada di sini, potensinya besar sekali Mbak. Dan lagi pula Siap. belum ada sama sekali yang bergerak di bidang gaharu di Papua khususnya. Tapi sudah Dan ada pengrajin ya Pak kalau Gaharu di sana? iya, betul Mbak. Supplier sudah banyak, saya sudah survei kemarin ke pedalaman. Ada beberapa teman yang saya datangi untuk persediaan suplainya kalau memang berjalan insya Allah. Oke, siap-siap. Gaharunya jenis apa Pak kalau yang di Papua? Gaharunya kalau tidak salah malah sensus apa kemarin ya. Yang penting kualitas tertingginya di Indonesia lah Mbak. Oke, berarti itu per kilogramnya bisa menyentuh angka berapa? Kalau di Gaharu lumayan ribet sih Mbak karena pembagiannya terlalu banyak. Kalau yang paling rendah itu lumayan murah. Kalau yang kualitas super istilahnya kalau di sini itu dihitungnya per gram Mbak. Oh, per gram malah ya? Oke, per Iya. gramnya berapa tuh Pak kalau di Papua? Per gramnya bisa sampai 4 sampai 3 jutaan Mbak. Yang gram ya? underwater. Iya. Kalau untuk yang umum dijual seperti yang selama ini saya lakukan, untuk sementara saya sudah jual lokal juga Mbak ke Surabaya. Pasti untuk ya, kualitas pasti, yang rendah, ya. Yang karena kualitas Gaharu hitam ini belum saya jual Mbak. Gaharu ini dia mau harganya mahal kayak geraknya yang bawah kayak itu pasti ada pasarnya ya, karena dia punya market negara tujuannya sendiri. Setahu saya kalau yang agak-agak premium itu masuknya ke Qatar, itu biasanya ke Qatar, itu kan karena negara kaya juga. Nanti kalau yang grade-grade bawah tuh biasanya ke Arab maksudnya. Tapi memang karena Gaharu ini terbatas ya kan, kemarin mungkin Pak Isen ada lihat live TikTok saya kali ya. Betul, Mbak. Sehingga harus ada izinnya. Kebetulan memang alhamdulillah kalau kita tinggal sedikit lagi untuk pengurusan izinnya, hanya tinggal tanda tangan kementerian itu keluar, dimanapun produknya mau dikeluarkan itu bisa. Cuman tinggal marketnya aja ya Pak ya, kita perbanyak, karena kan ini kebetulan jauh juga ya di Papua. Iya. Sehingga kita harus benar-benar cari gitu market yang pas untuk kesana dan logistiknya gitu. Kalau Pak Isan sendiri udah pernah riset-riset belum kalau logistik pengiriman di sana tuh seperti apa di Timika? Sudah sih Mbak, kemarin sudah sempat ketemu langsung juga dengan pihak Bea Cukai. Bea Cukai bersedia untuk dampingi sampai selesai. Entah itu persyaratannya, berkas segala macam akan didampingi sama Bea Cukai. Sudah datang juga ke pihak DHL yang di Timika. Oh, ada DHL juga Pak ya di sana ya? Ada Mbak. Siap. Wah, ini good nih. Jadi, tapi harus ditanya sama DHL, mereka mau bisa pengiriman atau tidak Pak ya kalau dari DHL? Bisa Mbak. Kebetulan kemarin di sini ada 2 yang bersedia, yakin untuk bisa. Yang penting persyaratannya lengkap, yaitu Garuda sama DHL Mbak. Oke, siap. Karena beberapa DHL itu di beberapa daerah tuh punya kebijakan yang berbeda ya Pak Isannya, termasuk di Jambi. Di Jambi ini agak sulit kalau untuk pengiriman seperti apalagi oil ya, turunan Gaharu kan ada oilnya tuh, itu sulit. Dan juga beberapa tuh nggak mau ya kalau barang-barang seperti itu gitu ya, takutnya A, B, dan C gitu. Lebih bagus kalau di sana Bapak sudah riset. Wah, ini Pak Isan luar biasa, udah sampai ke pengirimannya juga. Paling tinggal harganya aja Pak ya, karena ini kan skalanya ekspor, jadi memang harus riset harga yang tepat untuk diekspor itu seperti apa. Kalau kita pribadi Pak Isan
Por Gaharu ini ngambil supply-nya Belantika itu dari Jambi mostly, Pak. Dari Jambi. Di sini ada beberapa Oke. pengrajinnya, nggak hanya di kota, ada di daerah-daerah yang lain. Tapi mungkin secara kualitas saya rasa jauh lebih bagus yang di Papua. Kalau Gitu. di Jadi skala pasarnya mungkin begitu Mbak, karena yang dari sini terhitung fosil Mbak, bukan kayu hidup. betul, lebih pure lah ya. Iya Gitu. Mbak. Kalau yang di tempat Pak Isan itu inokulasi atau seperti apa? Alami Mbak, jadi sistemnya tuh kayak mungkin sudah puluhan tahun kayu itu mati, terkubur lumpur, itu yang diambil Mbak. Oke, berarti bukan budidaya ya. Kalau di Jambi kan kebetulan Bukan. budidaya. Sebenarnya karena udah punya izinnya, itu bisa kita klaim yang punya kita juga. Cuman kalau untuk alam ini kan mungkin agak terbatas di supply-nya. Itu gimana, Pak? Bapak risetnya sekarang kalau supply-nya ini berapa, Pak? Kalau di Papua? Kalau untuk yang umum dijual Mbak, lumayan aman sih menurut saya karena beberapa suplai dari Papua ke Surabaya semua terpenuhi Mbak. Dalam Oh, oke. 20 kilo per bulan masih sangat 20 aman. 20 kilo per bulan ya, Pak ya? Luar biasa, Iya, luar biasa. Dan itu alami ya gaharunya. Oke, iya Mbak. boleh nanti coba saya ini ya, saya meeting gitu ya, sama yang main gaharu juga di Jambi, tapi mereka ini memang spesialis inokulasi gaharu kalau di sini. Nanti kan bisa kolaborasi ya Pak ya, karena beliau Iya, juga betul Mbak. saya saja sendiri gitu ya yang mempromosikan produknya udah kedatangan baru tuh 2 kali. Nah, nanti coba kita cari waktu gitu ya, mungkin buat ngobrol bareng, mana tuh bisa saling lempar produk gitu ya. Pak Isan mungkin bisa supply yang di Jambi karena di Jambi juga pasti butuh yang kualitas oke karena kita kedatangan buyer tuh sering di sini. Terutama untuk gaharu, kalau nggak salah pengiriman terdekat di bulan ini atau bulan depan gitu ada lagi, tapi dari Medan gitu. Nanti boleh Pak Isan kita ngobrol-ngobrol lagi after ini. Tapi kalau untuk essential oilnya atau turunan oilnya ada nggak Pak? Atau hanya fokus ke gaharu saja? Ya, ke pink gaharu maksudnya. Kalau essential oilnya, saya pernah ke Surabaya juga bulan 9 kemarin Mbak untuk survei. Di sana juga tersedia. Mereka juga bersedia dukung kalau memang bisa ekspor. Oke. Berarti Surabaya ya, karena mungkin ada penyulingannya di Iya, sana ya. ada Mbak, ada di Probolinggo. Probolinggo, siap. Boleh nanti Mas Isan saya hubungkan lah dengan yang di Jambi karena di Jambi ini juga gede. Di kantor itu aja ada beberapa sampel-sampelnya, tapi memang penyulingannya nggak ada. Seharusnya kan lebih bagus kalau kita udah bisa suling ya Pak ya. Jadi Iya, betul. harganya lebih mahal, marketnya lebih besar karena kalau sudah jadi penyulingan itu any kind of perfume industry pasti rebutan. Kan minyak Iya. oud ya, minyak oud ini salah satu paling penting kalau di perfume gitu atau mungkin di wangian yang lain gitu. Oke deh Pak Isan, thank you so much sudah sharing-sharing Oke, dengan siap, kita. Mbak. Senang sekali. Wah, kali ini angkatan 48 ada yang dari Papua gitu. Kita pernah juga datang Papua ke Nabire tapi waktu itu. Nanti mungkin bisa Oke. ngobrol sama Mas Denny karena yang kebetulan waktu itu datang ke Nabire itu Mas Denny karena di hari yang sama itu saya ada kegiatan di Jambi juga. Jadi yang menemani teman-teman di Papua itu Mas Denny sama Mas Hendy waktu itu. Boleh nanti sharing-sharing lagi ya Pak Isan ya. Oke, siap, Mbak. Terima kasih banyak. Siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya rasa saya udah sapa semua. Ini Pak Eko bisa mikrofonnya bisa nggak nih Pak Eko? Kalau nggak bisa, kita mungkin move untuk informasiin soal fasilitas ya, biar teman-teman bisa riset-riset dari sekarang sebelum private. Lanjut aja. Oke, siap. Ini saya mungkin tunjukin sedikit ya teman-teman, soal fasilitas karena sayang sekali kalau teman-teman tidak manfaatkan gitu. Nah, nanti teman-teman setelah kelas coba teman-teman cek lagi WhatsApp pribadinya teman-teman yang sudah dihubungi adminnya Belantika. Kalau saya kan ada nomor pribadi ya teman-teman, jadi hubungin saya di nomor yang pribadi saya aja atau di sosial media saya juga yang lain ada.
Ini kita kasih, fasilitas ini yang udah terbaru, teman-teman. Jadi di dalam link itu ada 2. Yang pertama ada video, jadi kalau teman-teman mau riset-riset dulu sebelum nanti kita kelas private ataupun kelas bersama boleh. Jadi kami siapkan ini agar teman-teman punya gambaran sebenarnya. Tapi ini bukan utamanya ya, utamanya kita tetap harus interaktif kelas, gitu. Karena kalau nggak interaktif kita sulit nanti untuk buat diskusinya. Yang kedua, ada fasilitas member, ini banyak sekali di dalam sini. Jadi teman-teman mau riset-riset soal produk-produk tertentu dan lain sebagainya itu bisa. Mulai dari sini ada produk-produk ekspor, teman-teman cek ada berbagai macam kategori ya. Ini insya Allah mungkin akan di-up lagi pertengahan Maret kali ya, atau mungkin April, karena biasanya informasi intelligence-nya akan di-up di bulan-bulan segitu gitu. Ini kan baru masuk tahun 2025 soalnya. Next, untuk materi juga kita sudah lengkapi di sini. Kalau teman-teman ketinggalan, kita udah buatin di sini semua. Jadi tinggal teman-teman check and recheck lagi. Selanjutnya, teman-teman kalau misalnya nanti kita akan belajar, teman-teman, soal perhitungan ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah ekspor seperti Mas Salman mungkin udah familiar untuk harga dan lain sebagainya. Tapi kalau buat teman-teman yang belum sama sekali, pasti kan butuh ya preparation untuk pricingnya seperti apa, margin dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar dan kita sudah sediakan yang namanya kalkulator ekspor. Jadi teman-teman nggak akan bingung untuk pembagian profit seperti apa, teman-teman penyerahan kewajibannya di mana, karena kita udah bagi lengkap di sana. Seperti itu. Next, dari kalkulator kita ada juga ini macam-macam ya teman-teman ya. Ada dokumen ekspor, ini paling penting. Contoh dokumen ekspor ya. Jadi teman-teman mungkin yang sampai sekarang bingung dokumen apa aja sih yang dibuat oleh eksportir, biasanya ini sudah kita perkategorikan gitu ya. Jadi ada dokumen utama mulai dari packing list, invoice, bill of lading, RWB lengkap semua. Bakal bill of lading ini kita punya tuh sampai 4 ya teman-temannya. Ada yang surrender, master, house, sampai yang original BL pun ada juga gitu ya. Jadi referensinya teman-teman tuh lebih banyak gitu. Invoice packing list kita juga sudah sediakan yang paling terbaru gitu ya. Invoice bahkan kita siapkan yang pro forma dan juga komersial. Nanti kita belajar semua cara penggunaannya. Tapi hari ini saya mau sharing-sharing dulu apa aja bisa teman-teman cek. Terus untuk dokumen pendukung ya, mungkin teman-teman bingung bentuknya PITO itu seperti apa, bentuknya MSDS, Health Certificate ya itu seperti apa, ini ada semua di sini. Contohnya ini kayak SKA atau surat keterangan asal. Karena kita sudah masuk ke beberapa negara ya teman-teman. Jadi kita punya beberapa contoh e-form-nya gitu ya. Ada yang dari China, Bangladesh, Pakistan, India, ada juga beberapa negara yang lain cuman belum tak masukin gitu. Misalnya kayak apa namanya, kalau di China seperti ini, paling kita sensor aja beberapa datanya karena ini real document teman-teman, kita bukan ngambil di Google. Ini memang based on our experience of export gitu. Jadi kita tutupi beberapa hal yang sensitif saja gitu. Next, di dokumen pendukung sudah. Nanti teman-teman juga bisa cek di sini ada dokumen kepabeanan. Jadi teman-teman ketika kita ekspor apa namanya ada PEB, ada NPE. Jadi kalau PEB kita memberitahukan bahwa kita akan ekspor, nanti NPE itu pelayanannya. Ini sama, ini juga based on our previous shipment. Jadi kita tutupi beberapa hal yang harus ditutupi gitu ya. Ada juga dokumen finansial, teman-teman yang bingung soal letter of credit, kita juga sudah sediakan contoh dari letter of credit, apa namanya yang bisa teman-teman pelajari, nanti kita pelajari juga di kelas, atau apa namanya, di LC ini juga sudah kita sediakan video khususnya, gitu. Dokumen korespondensi mulai dari sales contract kita sudah buatkan, offering letter, introduction letter, bahkan ini ada beberapa pilihan ya sales contract-nya kita buatin yang simple, ada yang kita buatin full ya, jadi lebih panjang dan lebih spesifik, template-nya udah lengkap semua. Gitu, jadi nggak ada alasan lagi
Mungkin buat teman-teman bingung ya, karena semuanya tuh udah ada di sini teman-teman. Makanya saya tahu banget kalau teman-teman tidak buka fasilitasnya karena semuanya sudah di sini kecuali memang belum kita up nih di sini ya boleh gitu ya. Tapi kalau sudah ada di sini rasa saya seharusnya dicek-cek dulu gitu. Dan juga mungkin nanti bisa dicek-cek lagi teman-teman kalau mau bikin katalog yang proper, kita udah buatin beberapa contoh-contohnya juga. Berikut juga company profile-nya. Terus soal data buyer ya teman-teman, karena memang kita ini pelatihan fokusnya itu benar-benar teman-teman apa namanya promosiin produknya, pasti kita tetap highlight nanti di digital marketingnya. Tapi untuk melengkapi itu kita juga sediakan akun Go Forward Business teman-teman, dan itu memang akunnya. Jadi kita memang subscribe akun tersebut dan teman-teman silahkan gunakan akunnya. Jadi bukan datanya yang teman-teman kumpul-kumpulin gitu, tapi silahkan untuk bikin quotation di sana, akunnya bisa dipegang, tapi itu fasilitas kita berikan ke teman-teman yang VIP dan VVIP sesuai dengan poster yang sudah kami berikan ya. Jadi untuk fasilitas tersebut itu memang hanya bisa diakses untuk teman-teman VIP dan VVIP, dan itu akan diberikan secara private, tidak akan diberikan di grup ataupun di sini gitu. Tapi kalau untuk apa namanya business matching dan lain sebagainya itu pasti terbuka untuk semuanya gitu. Itu kan hanya perbedaan di fasilitas saja begitu. Next juga teman-teman, di fasilitas member ini kita sudah sediakan apa namanya daftar perusahaan eksportir. Mana tahu teman-teman mau kolaborasi, udah kita sediakan juga. Kamus ekspor juga sudah ada, dan mungkin nanti kalau teman-teman pelepasan dan lain sebagainya terus mau masukin logo Belantika, kita juga sudah input di sini sehingga tidak perlu cari-cari kemana-mana, nggak perlu cari di Google, kita udah sediakan everything tuh di sini untuk buat semuanya lebih mudah seperti itu. Mungkin kalau dari saya briefing paginya demikian teman-teman. Karena nanti akan kita lanjutkan on apa namanya private gitu ya, dan nanti akan langsung sama saya dan juga Mas Denny untuk benar-benar dari awal one on one gitu ya, karena sebelum banyak yang gabung, karena kita biasa kuotanya itu sampai 20 gitu ya, maksimal hanya di 20 orang. Tapi nanti kita lihat sikonnya kelas bersamanya kapan, tapi kelas pribadi one on one itu sudah kita bisa lakukan dari hari ini. Dan mungkin bisa kita lanjutkan di Senin gitu ya, karena kan besok hari Minggu seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum apa namanya selesai untuk briefing paginya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Silahkan. Atau sudah cukup? Boleh saya minta ininya aja, apa namanya responnya dari teman-teman. Kalau sudah cukup, nggak apa-apa, nanti adminnya akan langsung approach teman-teman langsung. Cukup, Kak. Oke, Cukup, siap. Kak. Kalau udah cukup, nanti recordingnya akan dikirimkan ke grup. Jadi tinggal teman-teman tonton lagi aja recordingnya kalau ada yang ketinggalan, terutama di bagian fasilitas tadi. Next, nanti langsung atur jadwalnya dengan admin. Nanti adminnya hubungin teman-teman. Jadi tunggu sampai adminnya hubungin teman-teman. Nanti akan diaturkan jadwalnya gitu. Jadi biar nggak tabrakan ya satu sama lain. Karena kan one on one nih, jadi harus fokus gitu. Nggak bisa di sambil-sambil. Jadi silahkan kasih waktu yang terbaik. Teman-teman prefer pagi, siang, sore, malam, silahkan. Nanti kita yang mencoba untuk menyesuaikan. Seperti itu. Oke, thank you so much everyone. Senang sekali bisa ketemu sama teman-teman semua, walaupun kita belum berinteraksi lebih banyak lagi ya di kelas bersamanya. Tapi kita alihkan dulu ke private class. Anything kalau teman-teman yang butuh bantuan ataupun apa namanya butuh pendampingan segera, kita sangat-sangat ready. Tinggal kita apa namanya komunikasikan saja. Boleh langsung ke saya. Saya lebih prefer untuk dihubungi langsung ke nomor saya saja gitu. Jadi nggak perlu ada perantara admin dan lain sebagainya. Telepon pun nggak ada masalah. Karena apa namanya saya pasti kasih tahu kalau memang sedang tidak bisa. Tapi kalau bisa, we can talk gitu. Oke, teman-teman, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman happy nanti di Belantika, terutama nanti kalau sudah mulai kelas bersamanya.
kelas private-nya silahkan ditunggu dan kami menunggu juga jadwal dari teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semuanya. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak dan sampai Makasih, jumpa Mbak. nanti di kelas-kelas berikutnya ya. Oke, makasih Mbak. Siap, siap. Makasih ya Mbak. Siap, siap, Mas Salman.